Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila Aprianti, NPM 1911009, jurusan BK 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang dewasa madya. Dewasa madya adalah pada usia madya atau usia setengah baya, sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut pada akhir akan ditandai pada perubahan jasmani maupun mental. Usia madya itu sekitaran 40 sampai 60 tahun atau disebut parubaya. Ciri-ciri masa dewasa madya itu usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Mendekati usia tua, periode masa madya semakin lebih terasa menakutkan pada pria maupun wanita. Mempunyai alasan untuk takut memasuki masa madya, di antaranya banyaknya stereotip yang tidak menyenangkan tentang masa tua. Terus usia madya merupakan masa transisi, karena di usia dewasa madya ini peralihan antara remaja, masa kanak-kanak, remaja, dan usia tua. Makanya sangat disebut sebagai masa transisi. Usia madya adalah masa stres. Bahwa usia ini merupakan masa stres penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup, karena sangat cepat waktunya. Makanya mereka akan stres dari pola hidup, pola apapun, dari pekerjaan dan yang lainnya. Makanya menimbulkan tekanan yang membuat mereka stres. Usia madya adalah usia yang berbahaya karena usia ini sangat rentan akan penurunan fisik. Penurunan fisik kita akan sangat menurun di usia ini. Usia madya adalah usia canggung, sama seperti pada remaja, bukan anak-anak, bukan juga dewasa. Demikian juga pada pria dan wanita berusia madya. Mereka bukan muda lagi, tetapi juga bukan tua, karena mereka ada di tengah-tengah antara muda dan tua. Usia madya adalah masa berprestasi. Menurut Erikson, usia madya merupakan masa kritis di mana baik generatif kecenderungan untuk menghasilkan keturunan maupun yang lain, atau sebaliknya. Menurut Erikson, pada usia madya orang akan menjadi lebih sukses, atau sebaliknya, mereka berhenti tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi karena mereka akan berhenti dari pekerjaan dan yang lainnya. Usia madya adalah usia evaluasi. Umumnya manusia mencapai puncak prestasinya, maka sangat logis jika pada masa ini juga merupakan saat yang pas untuk mengevaluasi prestasi mereka. Apa saja yang sudah mereka kerjakan, apa saja yang sudah mereka raih, apa saja yang mereka gagal di masa lalu. Mereka akan mengevaluasi semuanya dalam bentuk apapun, dalam bentuk emosi maupun segala hal. Usia madya dievaluasi dengan standar ganda. Usia madya dievaluasi dengan standar ganda, yaitu pertama, aspek yang berkaitan dengan perubahan jasmani, dan yang kedua, bagaimana cara pria dan wanita menyatakan sikap pada usia tua. Itu mereka akan berpikir dua kali atau mengevaluasi standarnya secara ganda. Apa yang akan mereka lakukan pada tua, apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka hasilkan, apa yang akan mereka raih, itu akan ganda pemikirannya terlebih gitu. Dan usia madya merupakan masa sepi, di mana masa ketika anak-anak tidak lagi tinggal bersama orang tua. Contohnya anak yang mulai anak-anak mereka akan dewasa dan meraih karir, pernikahan ataupun lainnya. Mereka tidak tinggal dengan orang tua lagi masa itu. Dan usia madya merupakan masa jenuh, karena aktivitas mereka di masa muda akan hilang, atau pekerjaan mereka akan hilang. Misalnya yang pekerjaan pensiun, kesehatan mereka akan menurun, akan menimbulkan rasa jenuh dan bosan ketika masa tua mereka nanti, jika mereka tidak beraktivitas seperti aktivitas mereka yang dulunya sangat padat. Tiba-tiba saat
usia madya itu mereka akan terus mengalami pemerosotan dan akan merasa kesepian atau merasa jenuh. Perubahan fisiknya serta kondisi fisik dewa madya itu akan secara perlahan menurun, karena aspek lainnya mereka akan cenderung menurun dan perkembangan emosi mereka akan sangat tidak stabil menurut saya. Terus kalau perkembangan sosial, masa dewasa madya merupakan periode yang ditakuti dari seluruh kehidupan manusia. Merupakan masa transisi di mana dia dari mereka muda menjadi parubaya dan menjadi tua. Madya adalah masa berprestasi menurut Erikson. Masa ini mereka akan sangat takut untuk berinteraksi sosial dengan yang lainnya menurut saya. Kondisi pekerjaan mereka akan sangat menurun dalam pekerjaan, misalnya mereka dalam sistem perkantoran mereka akan sangat menurun. Kalau sistem pemerintahan mereka akan sebentar lagi pensiun. Mereka akan pensiun dalam terakhir masa madyanya. Dan kalau menurut keagamaan, mereka akan lebih bertakwa karena mereka akan mengingat hal-hal yang lalu, akan mengingat kematian. Mereka akan lebih tekun dalam segi agama atau spiritual mereka. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.